Gentlemen, the only way to achieve the impossible is to believe it is possible. Suatu malam Charles sedang membahas bisnis dengan beberapa rekannya di rumah. Tapi tidak lama anaknya yang bernama Alice datang menemuinya karena baru saja mengalami mimpi buruk. Charles pun mengajak Alice untuk kembali tidur. Alice kemudian memberitahu jika di dalam mimpinya, dia jatuh ke dalam sebuah lubang lalu melihat beberapa makhluk yang aneh. Mereka antara lain burung dodo, kelinci yang memakai jas, kucing yang tersenyum, dan ulat berwarna biru. Alice sempat khawatir jika dirinya bisa gila gara-gara mimpi buruk itu. Namun sang ayah membantah, dia kemudian diberi cara agar bisa terbangun di saat mengalami mimpi buruk, yaitu dengan mencubit tubuhnya sendiri. Singkat cerita, 13 tahun kemudian, sekarang Alice sudah tumbuh menjadi wanita dewasa dan diketahui juga jika sang ayah sudah lama meninggal. Hari itu dia dan sang ibu pergi menuju ke pesta kebun para bangsawan. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh Lord Ascot dan istrinya, yang dimana Lord Ascot ini adalah teman kerja ayahnya dulu. Karena pesta sudah dimulai, Alice diajak berdansa dengan putra dari Lord Ascot, dia adalah Hamish. Awalnya semua masih berjalan baik-baik saja, tapi kemudian Hamish izin pergi lalu menyuruh Alice untuk menemuinya di gazebo 10 menit lagi. Di sini Alice tidak sadar sebenarnya untuk apa pesta itu dilakukan. Tapi ketika dua temannya muncul dan tidak sengaja mengatakan jika hari ini adalah hari pertunangan antara dirinya dan Hamish, Alice merasa tidak percaya. Tidak lama kemudian ibunya Hamish mengajak Alice untuk berjalan-jalan di taman. Belum lama mereka mengobrol, tapi perhatian Alice teralihkan oleh kelinci berjas yang berlarian tak jauh darinya. Alice berusaha untuk mendekati kelinci tersebut, kelinci yang mirip dengan kelinci yang ada di mimpinya. Tapi karena kalah cepat gesit, dia malah bertemu dengan Hamish hingga keduanya pun akhirnya pergi ke gazebo. Di depan banyak orang, Hamish berlutut di depan Alice dan bertanya, apakah Alice mau menjadi istrinya? Karena Alice baru saja mengenal Hamish dan tentu saja Alice tidak mencintainya. Alice pergi meminta waktu kepada semua orang untuk memikirkan jawabannya. Dia lari ke kebun setelah melihat kelinci berjas itu datang lagi. Alice lalu berhenti di sebuah batang pohon besar dengan lubang yang cukup besar di bawahnya. Alice yang penasaran berusaha untuk melihat, tapi karena tangannya terpleset, dia pun jatuh ke lubang tersebut yang ternyata dalamnya nggak kira-kira. Di dalam sana Alice melihat beberapa benda aneh hingga kemudian terjatuh ke ruangan asing. Ruangan itu memiliki banyak pintu tapi semuanya terkunci. Ketika melihat ada kunci di atas meja, Alice langsung membuka pintu itu satu persatu, namun sayangnya tidak ada yang cocok. Alice yang penasaran lalu membuka tirai yang ternyata terdapat pintu kecil. Kunci tersebut juga hanya bisa membuka pintu tersebut. Namun tetap saja Alice tidak bisa melewatinya karena pintunya kecil banget lur. Alice yang bingung harus melakukan apa lagi, mulai melihat sekeliling hingga ditemukanlah botol minuman aneh. Karena penasaran, Alice langsung meminumnya dan tiba-tiba tubuhnya berubah menjadi kecil. Alice pikir dengan begitu dirinya bisa masuk ke dalam pintu tadi. Ternyata pintu terkunci kembali dan kuncinya ada di atas meja. Dia terus berusaha untuk menggapai kunci itu lagi, tapi gagal karena tubuhnya terlalu kecil. Jadi serba salah ini. Ternyata lur, di bawah meja terdapat kue yang setelah dimakan oleh Alice, tubuhnya berubah menjadi sangat besar. Alice yang sudah tahu caranya bergegas mengambil kunci dan menggenggamnya, lalu meminum habis sisa minuman aneh tadi sampai Alice pun berhasil keluar. Terbukanya Alice ketika melihat tempat yang ia kunjungi sama seperti yang ada di dalam mimpinya. Tempat itu bernama Underland. Banyak hewan aneh yang diantaranya kelinci berdasi yang bernama White Rabbit, lalu beberapa temannya, Dormouse, Dodot, Tallflower, serta Tweedledum dan Tweedledee. White Rabbit berkata jika yang dia bawa dari dunia manusia adalah Alice yang sudah diramalkan, tapi teman-teman tidak yakin dengan perkataan Rabbit, hingga mereka pun membawa Alice ke Absalom yang tak lain adalah si ulat biru yang bisa meramal.
Sesampainya di sana, Absalom ragu jika Alice adalah Alice yang dia cari. Hingga dia pun menyuruh Rabbit untuk membuka gulungan orakulum subak kalender Compendium Underland. Kalender ini menjelaskan hari di mana Alice membunuh Jabberwocky dan menyelamatkan negeri Underland dari kekejaman Ratu Merah. Lalu kemudian si kembar menjelaskan hari Frobjos, hari ketika Alice membunuh Jabberwocky menggunakan pedang Vorpal hingga kekuasaan Ratu Putih bisa kembali lagi. Alice yang sangat kaget karena tidak percaya dengan ramalan itu mulai berpikir jika ini semua adalah mimpi. Sesuai apa yang diajarkan oleh sang ayah, Alice mencubit lengannya dan berharap dia akan segera bangun, tapi ternyata tidak. Masih belum percaya, Alice meminta Dermas untuk menusuknya dan ternyata benar. Underland yang sekarang benar-benar nyata. Ketika Alice terpojok dengan teman-teman Rabbit yang kecewa, tiba-tiba datang pasukan Ratu Merah yang diketuai oleh Bandersnatch. Mereka menyerang dan menenangkan warga Underland dengan sangat brutal. Alice juga terus dikejar oleh Bandersnatch, tapi karena dia pikir ini semua masih sebatas mimpi, langsung berhenti berlari. Dermas yang melihat hal tersebut bergegas datang lalu menancapkan pedangnya di mata Bandersnatch sampai copot. Alice yang sudah sadar jika Underland memang nyata, bergegas pergi bersama si kembar walaupun sempat mendapatkan luka cakar dari Bandersnatch. Sayangnya gulungan orakulum yang terjatuh diambil oleh Stan yang kemudian dibawanya pergi untuk diserahkan kepada Ratu Merah. Sedangkan di ujung jalan, si kembar bingung harus pergi kemana. Mereka juga sempat berebut akan mengajak Alice ke tujuan mereka masing-masing. Sampai tiba-tiba, burung Jup-Jup suruhan Ratu Merah menculik mereka. Someone has stolen Sweet My Child! Scene berpindah pada kerajaan Ratu Merah. Dia adalah ratu yang sangat kejam. Mengetahui jika pelayannya memakan kue kesukaannya saja, dia tak segan untuk memenggal kepala mereka. Lalu tak lama Stan datang. Dia langsung menunjukkan gulungan orakulum kepada ratu serta menjelaskan jika nanti akan tiba hari di mana Alice akan membunuh Jabberwocky menggunakan pedang Vorpal. Mengetahui itu, ratu sangat marah dan menyuruh Stan untuk segera menangkap Alice. Stan lalu menemui Bayard, menyuruh anjing itu untuk menemukan Alice dan jika dia berhasil, maka Bayard dan keluarganya akan dibebaskan. Sepakat dengan penawaran itu, Bayard pun bergegas mencari Alice menggunakan indera penciumannya yang tajam. Kembali lagi ke Alice yang mulai tak tahu arah kemana dia harus pergi. Tiba-tiba saja datang kucing yang tersenyum, kucing yang sama persis seperti di dalam mimpinya. Dia bernama Cheshire Cat. Cat yang melihat lengan Alice terluka langsung membalutnya dengan kain sambil bertanya jati diri Alice yang sebenarnya. Dan pertanyaan Cat sama dengan hewan yang lain. Di sini Alice bingung harus menjawab apa dan yang dia inginkan hanya terbangun dari mimpi yang aneh ini. Karena terus kebingungan, Cat pun mengajak Alice untuk bertemu dengan Heather dan tidak perlu waktu lama mereka pun sampai. Heather yang sangat senang karena melihat Alice sang pahlawan sudah datang, bergegas menghampirinya sampai-sampai membuat meja makan berantakan. Kemudian Dermas memberitahu jika perempuan itu bukan Alice, namun Heather tetap percaya jika dia adalah Alice yang sesungguhnya. Sambil mengajak Alice untuk minum teh, Heather mengatakan jika mereka hanya tinggal menunggu hari Frobjos. Setelahnya, Heather memperkenalkan diri sebagai orang yang pandai membuat topi, juga penari yang penuh semangat. Belum lama mereka menikmati pesta teh, tiba-tiba datang Stan dan Bayard. Ternyata Bayard berhasil mencium aroma tubuh Alice hingga sampai di rumah Heather. Dengan cepat Heather memberikan minuman kepada Alice, dan ketika tubuhnya semakin mengecil, Heather bergegas memasukkannya ke teko. Setelah Stan turun dari kudanya, dia bertanya kepada Heather tentang keberadaan Alice. Tapi bukannya memberitahu, Heather malah bernyanyi yang membuat Stan menjadi marah lalu mengancamnya. Tidak lama Bayard datang. Dia berhasil mencium bau Alice di dalam teko, tapi kemudian Heather menyuruh Bayard untuk mengecoh Stan dan pasukannya ke arah yang salah, dan seketika itu Bayard pergi. Lah, kenapa Bayard bisa gitu ya? Apa mungkin karena Bayard juga membenci Ratu Merah? Jadi dia menuruti perkataan Heather.
Ketika keadaan sudah kembali aman, Heather mengeluarkan Alice dari teko untuk ia ajak bertemu dengan Ratu Putih. Di perjalanan menuju kediaman Ratu Putih, Heather menyuruh Alice untuk berhati-hati dengan Jabberwocky, burung cup-cup, dan Bandersnatch. Heather juga menceritakan tentang pedang Vorpal yang telah dicuri oleh Ratu Merah, pedang yang nanti akan digunakan oleh Alice untuk membunuh Jabberwocky. Tapi ketika mendengar Alice tidak mau membunuh siapapun, Heather langsung kecewa. Dia lalu memberitahu kekejaman Ratu Merah kepada negeri Underland. Jadi hari itu semua masih baik-baik saja. Semua rakyat berpesta ria bersama Ratu Putih. Tapi tidak lama Jabberwocky datang lalu menyemburkan apinya. Semua menjadi kacau balau. Ratu yang panik tidak sengaja menjatuhkan mahkotanya. Sedangkan prajurit yang memegang pedang Vorpal terbunuh. Semua telah musnah. Pedang beserta mahkota dibawa pergi oleh Stan dan sekarang Heather pun sendirian. Selesai bercerita, Heather panik ketika mendengar pasukan merah datang untuk menangkap Heather dan Alice. Karena tidak punya waktu untuk kabur lagi, Heather menyuruh Alice berpegangan di topinya. Karena topi itu akan dia lempar ke selatan, tempat Ratu Putih tinggal. Sedangkan Heather sendiri mengorbankan dirinya untuk ditangkap. Melihat Heather tertangkap, Alice memutuskan untuk beristirahat di dalam topi. Singkat cerita, pagi pun tiba dan Alice berhasil bertemu lagi dengan Bayard. Di sini Alice kecewa karena Bayard tidak mengalihkan para prajurit agar tidak menangkap Heather. Tapi ternyata Bayard punya alasan, yaitu dia khawatir kepada anak istrinya yang sedang ditawan Ratu Merah. Alice lalu yang mengetahui jika Heather dibawa ke istana Ratu Merah menyuruh Bayard untuk mengantarnya. Awalnya Bayard menolak hal itu karena melanggar aturan, dan seharusnya Alice mempersiapkan diri untuk melawan Jabberwocky. Alice yang keras kepala tetap menyuruh Bayard untuk mengantarnya. Entah karena apa, tiba-tiba saja Bayard menuruti kemauan Alice itu. Dengan kemampuan larinya yang cepat, mereka pun sampai di istana. Karena hanya ada satu jalan masuk, Alice berusaha keras melewatinya sampai dia pun berhasil masuk dan melihat Ratu Merah sedang bermain golf tapi menggunakan hewan hidup. Emang kejem banget ya. Ketika Rabbit akan mengambil si landak untuk dimainkan lagi oleh sang ratu, dia kaget saat melihat Alice ada di hadapannya. Alice lalu memberitahu alasannya datang. Setelah itu, Rabbit memberinya kue pembesar sehingga keberadaannya pun diketahui oleh Ratu Merah. Rabbit nampak panik. Untungnya Alice bisa bersikap tenang lalu mengenalkan dirinya sebagai Am, orang yang terbuang gara-gara kepala dan badannya besar. Dia lalu berkata jika dia datang kepada Ratu Merah untuk meminta perlindungan. Ratu yang tidak tahu jika itu adalah Alice langsung mempersilahkan Am untuk masuk. Dia berkata jika semua yang berkepala besar diterima di istananya. Am juga kemudian dibuatkan baju dan duduk di samping singgasana Ratu Merah. Di dalam sana, Alice akhirnya bertemu dengan Heather. Ratu lalu menyuruh Heather untuk memberitahu keberadaan Alice. Tapi Heather malah menawari Ratu untuk dibuatkan topi dan karena Ratu tertarik, dia pun menyuruh Stan untuk melepaskan borgolnya. Sementara itu di tempat lain, Bayard memberitahu Ratu Putih jika Alice sudah datang. Tapi dia meminta maaf karena telah mengantar Alice ke istana Ratu Merah. Ratu Putih pun menyuruh Bayard untuk tidak khawatir karena dengan Alice berada di istana itu, maka Alice dapat menemukan pedang Vorpal. Kembali ke Ratu Merah, malam itu dia meminta Stan untuk segera menemukan Alice. Karena jika nanti Jabberwocky berhasil dibunuh, maka pengikut Ratu Putih akan segera bangkit dan melawan. Lalu tidak lama Rabbit datang mengendap-endap. Dia berniat untuk mengambil gulungan orakulum tapi kemudian tidak sengaja mendengar jika ternyata Ratu Putih itu sebenarnya adalah adik dari Ratu Merah. Di ruangan yang lain terlihat Alice datang menemui Heather yang sedang sibuk membuat topi untuk Ratu. Dia juga mengembalikan topi milik Heather yang kemarin dilempar untuk menyelamatkannya. Di tengah perbincangan, Heather menyuruh Alice untuk segera menemukan pedang Vorpal. Rabbit juga nanti akan membantu dalam pencarian. Dengan cepat, Alice pun melakukan tugas tersebut.
Tidak lama dirinya bertemu dengan si kembar Rabbit dan Dermos. Tapi karena Dermos belum bisa percaya dengan Alice, dia memilih untuk pergi sendiri. Rabbit yang sudah tahu di mana letak pedang itu disimpan segera mengantar Alice. Kagetnya Alice ketika tahu jika tempat itu adalah kandangnya Bandersnatch. Tapi karena tidak mungkin hanya berdiam saja, Alice kembali menemui Dermos yang sedang mencari Heather. Dia mendatanginya karena membutuhkan mata Bandersnatch. Tentu saja Dermos menolak, tapi masa bodoh, Alice langsung merebut mata itu lalu langsung pergi. Dengan sangat hati-hati, Alice memberikan mata milik Bandersnatch dan mulai mencari keberadaan pedang Vorpal. Tapi ketika dia berusaha untuk membukanya, Alice malah pingsan karena luka yang ada di lengannya sudah semakin parah. Untung keesokan harinya dia kembali sadar. Bandersnatch juga kemudian memberikan kunci peti di mana pedang itu tersimpan dan menjilati luka Alice agar sembuh. Di sisi lain, Ratu marah ketika tahu jika kemarin Stan yang dicintainya berusaha merayu Alice. Stan yang tidak ingin dihukum oleh Ratu malah memutarbalikkan fakta jika Alice lah yang telah merayu duluan. Dengan amarah yang tidak bisa dibendung lagi, Ratu menyuruh pengawalnya untuk menangkap Alice dan memenggal kepalanya. Hal itu tepat ketika Alice menemui Heather dan berniat untuk menyelamatkannya. Untung Heather mampu menghalang Stan, tapi cerobohnya, Dermos menyebut nama Alice di depan Stan. Run, Alice! Sudah tidak punya waktu lagi, Alice kabur, tapi di luar dirinya terkepung oleh prajurit merah. Tapi keberuntungan masih Alice dapatkan, yaitu dengan datangnya Bandersnatch untuk menyelamatkan Alice lalu mengantarnya ke Ratu Putih. Sesampainya di sana, Alice segera menyerahkan pedang Vorpal kepada sang ratu. Dan karena ukuran tubuh Alice terlalu besar, ratu kemudian memberikan ramuan hingga tubuh Alice kembali seperti semula. Ratu lalu mengajak Alice bertemu dengan Absalom yang sudah lama ingin berbincang dengan Alice. Lagi dan lagi, Alice masih belum percaya jika dirinya orang yang diramalkan akan membunuh Jabberwocky. Tapi Absalom terus meyakinkan Alice dan menyuruh wanita cantik itu untuk bersiap sampai hari Frobjos datang. Kembali ke istana Ratu Merah, ada Heather yang sedang dipenjara. Tapi kemudian Cat datang untuk membantu Heather kabur menghindari hukuman penggal dari sang ratu. Singkat cerita, esoknya tiba hari pemenggalan Heather dan Dermos. Tapi ketika Heather dipenggal, topinya malah melayang-layang. I can't watch. Ternyata itu adalah Cat yang menyamar. Sedangkan Heather sendiri muncul di belakang Ratu Merah, memberitahu jika para pengikut Ratu sebenarnya adalah pembohong. Mereka berpura-pura memiliki bagian tubuh yang besar agar bisa diterima di istana. Selanjutnya Heather memprovokasi seluruh rakyat untuk melawan Ratu Merah. Melihat hal itu, Ratu sangat marah sehingga menyuruh prajuritnya untuk melepaskan burung Jubjub dan Jabberwocky. Sontak semua orang berlarian dan untungnya Heather dan kawan-kawan berhasil selamat dan segera pergi ke istana Ratu Putih. Malamnya Heather memperingatkan Alice jika besok adalah hari Frobjos. Tapi lagi-lagi Alice malah menganggap jika semua yang terjadi hanyalah mimpi belaka. Esoknya beberapa orang saling mengaku jika dirinya bisa melindungi ratu dari hari Frobjos. Tapi tetap, gulungan Orakulum mengatakan jika hanya Alice lah yang mampu membunuh Jabberwocky. Alice yang masih ragu tidak menjawab apapun dan memilih pergi untuk menenangkan diri. Dia tampak kebingungan. Sampai Absalom yang hampir berubah menjadi kepompong mengingatkan Alice tentang dirinya yang pernah berkunjung ke Underland 13 tahun yang lalu. Ternyata dulu Alice menyebut Underland sebagai Wonderland. Alice juga pernah mengecat warna putih menjadi warna merah atas perintah Ratu Merah. Dan terjawablah sekarang, jika dulu waktu dia kecil, mimpi buruk yang selalu mampir di tidurnya bukan hanya sekedar mimpi, tapi sebuah ingatan. Alice sekarang sadar dan tahu apa yang harus dia lakukan untuk menyelamatkan Underland. Tepat ketika Ratu Merah dan pasukannya berangkat ke istana Ratu Putih, Alice datang dengan menunggangi Bandersnatch dan mereka pun pergi menuju medan perang. Ketika
Ketika semuanya sudah berkumpul, Ratu Merah langsung memanggil Jabberwocky dan peperangan pun terjadi. Jabberwocky! Alice dengan cepat memotong lidah Jabberwocky sehingga membuatnya marah besar. Seketika tubuh Alice dihempas, namun Alice tidak putus asa dan terus menghindari serangan dari Jabberwocky. Tapi sayang, dirinya malah terlempar jauh dan pedang Vorpal pun terjatuh. Dengan cepat Heather datang menolong dan menyuruh Alice untuk mengambil pedang itu lagi. Ratu yang marah karena Heather ikut dalam duel itu langsung menyuruh para prajurit untuk menyerang. Sedangkan Alice yang berhasil mengambil pedang itu lagi menarik Jabberwocky ke arah lain. Ketika Alice menyaksikan teman-temannya berperang, tiba-tiba Jabberwocky datang dari belakang dan menyerang dengan membabi buta. Untungnya Alice mampu menghindar dengan lari ke ujung atas menara lalu menarik leher Jabberwocky. Tepat ketika Heather hendak membunuh Stan, Alice berhasil memenggal kepala Jabberwocky dan membuatnya menggelinding jatuh ke arah Ratu Merah. Off with your head! Pertarungan pun otomatis berakhir. Melihat itu, Ratu terkejut. Dia yang marah menyuruh para prajuritnya untuk membunuh Alice, tapi tak dilakukan. Mereka malah menjatuhkan senjatanya masing-masing. Mahkota yang ada di kepala Ratu Merah segera diambil oleh Kate dan diberikan lagi kepada Ratu Putih. Karena sudah mendapatkan kekuasaannya lagi, Ratu Putih membuang Ratu Merah ke perbatasan agar dia tak memiliki teman. Tak lama Stan datang memohon ampunan dari Ratu Putih. Namun permintaan itu ditolak dan dia akan dibuang bersama dengan Ratu Merah. Ratu Merah tentu senang, walaupun nanti tidak akan ada orang yang mau berteman dengannya, tapi ada Stan yang akan menemani. Mendengar itu Stan marah dan hampir membunuh Ratu Merah. Untungnya Heather mampu menghentikan Stan, lalu mereka pun dibawa pergi. Kemenangan pun dirayakan dengan Heather yang menari dengan sangat apik. Alice dan yang lain juga tersenyum saat melihatnya. Ratu kemudian mengucapkan terima kasih dan memberikan Alice cairan ungu yang berasal dari darah Jabberwocky. Ternyata cairan itu mampu membawa Alice kembali ke dunianya. Tapi sebelum pergi, Alice berpamitan dengan Heather. Terasa sulit tapi mereka mampu melakukan itu. Alice akhirnya bisa keluar dari lubang. Ternyata waktu di dunia tidak berubah walaupun dia telah berkelana begitu lama di Underland. Alice pun kembali menemui Hemis yang ternyata menunggunya. Dia pun berkata jika baru saja dirinya terjatuh ke dalam lubang lalu terbentur. Alice juga memberitahu jika dia tidak bisa menikah dengan Hemis. Karena menurutnya Hemis bukan orang yang dia inginkan. Dia justru lebih memilih menyelesaikan urusannya dengan Lord Ascot. Tiba di ruangan Lord Ascot, dia mendiskusikan tentang bisnis ayahnya yang telah dibeli oleh Lord Ascot. Dulu ayahnya ingin mengembangkan rute perdagangan ke Sumatera dan Kalimantan. Tapi Alice berpikir untuk pergi ke Cina saja. Setuju dengan ide yang diberikan oleh Alice, esoknya mereka pun mulai melakukan perjalanan menggunakan kapal ke negeri Cina. Dan film pun berakhir. Di panti asuhan bernama Hardwicks, ada seorang anak bernama Molly Moon yang memiliki hobi membaca. Dia sejak kecil tinggal di panti asuhan yang dimiliki oleh Nyonya Adderstone. Dia adalah seorang wanita yang kejam dan tak menyukai anak kecil. Molly memiliki sahabat baik bernama Rocky. Mereka bersama anak-anak lainnya diasuh dengan baik oleh Trinkleberry. Namun mereka hampir tak pernah makan masakan enak karena Edna juru makan di sana tak pandai memasak. Suatu hari Nyonya Adderstone yang tak menyukai Molly menghukumnya untuk mencuci piring semalaman. Dan paginya saat sekolah, ya mungkin karena capek, Molly kelihatan sangat tak bersemangat ketika praktek lari lintas alam. Bahkan Rocky telah menyemangatinya, namun Molly masih tetap tak semangat dan dia yang pelan-pelan melanjutkan perjalanan merasa ingin merubah nasib dengan menjadi artis seperti Davina atau penyanyi yang sedang tenar sekarang.
Selanjutnya Molly pergi ke perpustakaan. Saat dia sedang membaca buku, datang seorang profesor bernama Knockman. Dia datang-datang mengomeli mbak-mbak perpustakaan karena tak menemukan buku yang diinginkannya, di mana buku itu katanya berawalan H dan pengarangnya adalah Logan. Molly kemudian berpikir buku itu pasti bagus sekali, namun kebetulannya buku yang dicari Knockman ternyata sedang ada padanya. Molly lalu membuka buku tersebut dan kalimat pertama yang dibacanya adalah, "Kamu akan segera mengarungi sebuah petualangan luar biasa." Dia yang menginginkan petualangan itu segera pergi dengan membawa buku tersebut. Namun Knockman yang melihatnya segera mengejarnya, tapi dia kalah cepat. Besoknya Molly pura-pura sakit agar tidak berangkat sekolah dan bisa mempelajari buku tersebut. Ternyata buku ini berisi tentang cara-cara menghipnotis. Hari itu untuk pertama kalinya, Molly akan mencoba mempraktekkan pelajaran menghipnotis hewan. Dia mendatangi Petula atau anjing milik Nyonya Adderstone. Selanjutnya dia membuat anjing tersebut masuk ke dalam keadaan trance atau keadaan di mana seseorang melamun dan lupa akan dirinya. Setelahnya Molly memberikan sugesti agar Petula menjadi baik dengannya. Dan saat Petula sadar dari trance-nya, dia sekarang menjadi akrab dengan Molly. Selanjutnya Molly ingin mempraktekannya kepada manusia. Dengan cara dan tentunya mantra yang berbeda, Molly mempraktekkan itu kepada Edna yang sedang memasak. Dengan mudah Molly menghipnotis Edna. Dia membuat Edna yang tadinya jahat menjadi baik, serta yang tadinya masakannya selalu monoton dan tidak enak, kini menjadi bermacam-macam bahkan nyampe ala Italian food, dan itu enak. Nyonya Adderstone yang tahu Edna memasak makanan mewah menjadi marah. Namun Edna membela diri dan Nyonya Adderstone yang tak ingin membuang-buang waktunya segera to the point dengan informasi yang akan dia sampaikan. Dia berkata beberapa hari ke depan ada seorang tamu yang akan mengadopsi anak. Paginya Knockman yang kini telah mengetahui kediaman Molly pergi ke Hardwicks untuk mencuri buku berharga itu. Namun dia ketahuan Nyonya Adderstone dan akhirnya Knockman ngeles dengan beralibi dia ingin mendaftar jadi pembantu di sini. Singkatnya Nyonya Adderstone telah merekrutnya dan pekerjaan pertama untuk Knockman adalah menguras speed tank. Iuh. Sampai larut malam, Molly terlihat masih terus mempelajari buku itu. Sementara di ruangan lain, Nyonya Adderstone sedang berencana jahat dengan menyuruh Trinkleberry membenarkan lampu. Namun saat dia naik ke tangga, Nyonya Adderstone mendorongnya hingga dia jatuh dan dirawat di rumah sakit. Paginya Molly yang akan mengikuti audisi pencarian bakat bersama Rocky lebih dulu menghipnotis Nyonya Adderstone. Seperti yang kemarin-kemarin, dengan mudah Molly menghipnotis seseorang. By the way, kelihatan dari berhasil tidaknya Molly menghipnotis seseorang, yaitu jika orang yang dihipnotisnya, bola matanya berubah sebentar menjadi hijau. Oke lanjut, Molly kemudian menyuruh Nyonya Adderstone untuk bersikap baik kepada para anak. Setelahnya ya walaupun memakan waktu cukup lama, akhirnya Molly juga berhasil menyuruh Nyonya Adderstone untuk mengubah kesepakatan agar menyatakan Molly dan Rocky harus sepaket ketika akan diadopsi. Tapi di sana Molly sedih ketika mendapati kenyataan bahwa dulu dia ditinggal begitu saja dalam kardus marshmallow oleh ibunya. Dan ternyata dari situlah ide kenapa Nyonya Adderstone menamai Molly Molly Moon. Di tempat audisi setelah menunggu berjam-jam dan melihat satu persatu peserta lain tampil, kini saatnya giliran Rocky dipanggil untuk pentas. Namun karena Molly tak kunjung datang, dia memilih untuk tak tampil.
Rocky yang sangat kecewa dengan sahabatnya itu segera pulang ke panti asuhan. Dan di sana ternyata sudah ada keluarga Alabaster dari London yang akan mengadopsi anak. Nyonya Adderstone yang sekarang sikapnya berubah drastis sedikit membuat bingung para anak panti. Dia kemudian menyuruh 3 anak pantinya menemui calon pengadopsi. Namun saat mereka akan berkenalan, Rocky tiba-tiba datang dan mencuri start mereka. Dengan caranya Rocky berhasil mencuri perhatian Nyonya Alabaster. Singkatnya, akhirnya Rocky lah yang diasuh oleh mereka, sementara Molly yang merasa bersalah karena telat ke tempat audisi, kini sedang berlari pulang. Dan ya, saat tiba, Molly melihat Rocky akan dibawa ke London bersama orang tua asuhnya. Di jendela, Molly meminta maaf kepada Rocky. Namun namanya orang kecewa susah untuk merubah suasana hatinya dan akhirnya Molly pun terpisah dengan sahabat baiknya. Namun Molly yang tak mau hal itu terjadi akhirnya nekat mengambil data pribadi milik Rocky yang ada di ruangan Nyonya Adderstone. Walaupun sempat berebut dengan Knockman, namun akhirnya berhasillah Molly dan Petula yang saat itu ada bersamanya naik ke bus untuk menuju London. Dengan mengandalkan selembar kertas yang dibawanya, Molly berharap bisa bertemu lagi dengan Rocky. Saat sampai di London, menyadari hari akan berganti malam, akhirnya Molly memutuskan untuk menginap di hotel dengan mengandalkan kemampuan yang dimilikinya. Besoknya saat dia akan ke rumah orang tua asuh Rocky, dia didatangi manajer hotel yang ternyata mengetahui Molly telah menggunakan trik hipnotis untuk mengelabuhi karyawannya. Namun Molly tak peduli dan singkatnya saat dia bertemu dengan Rocky yang sekarang memiliki nama Richard, kehadirannya tak disambut dengan baik. Molly di sana mencoba menceritakan apa yang sedang terjadi. Namun Rocky menganggap Molly halu dan dia akhirnya diusir oleh sahabatnya. Molly yang sedih pun kembali ke hotel. Dia kemudian melihat siaran televisi yang memberi informasi jika ada sebuah agen yang akan merekrut penari untuk Davina. Nah, Molly yang ingin menjadi terkenal seperti Davina pun segera mendaftarkan diri. Namun saat dia sedang mengantri, produser di sana memberhentikan audisi karena Davina terus berlaku seenaknya. Tapi lagi-lagi dengan kemampuan hipnotisnya, Molly berhasil memikat hati produser. Dan dia bahkan berhasil menggantikan posisi Davina. Kini Molly telah menjadi brand ambassador produk beberapa merek, menjadi gadis yang selalu glamour dengan beberapa pengawal dan hampir setiap hari tampil di televisi. Namun suatu hari Davina yang melihat Molly sedang latihan sangat heran kenapa orang-orang di sana menyukai suara dan tarian Molly, padahal menurut dia suara Molly sangat tidak bagus. Davina yang heran menemui Molly dan dia bertanya apakah Molly membayar mereka. Namun di sini Molly tak menjawab apa-apa dan paginya Molly yang dalam waktu dekat akan mengadakan konser besar mulai belajar lebih ekstra agar mampu menghipnotis banyak orang di waktu yang sama. Sementara di tempat lain Knockman mulai frustasi karena tak kunjung berhasil merebut buku yang dia inginkan dari Molly. Dan Molly sendiri hari itu ditelepon salah satu anak panti yang bernama Gary. Dalam obrolannya Molly mengatakan jika Rocky sudah tak mau kembali ke panti asuhan. Sementara Gary mengatakan bahwa Edna kini telah resign dari pekerjaannya karena dia lebih memilih untuk membuka restoran Italian sendiri. Setelah percakapan itu selesai, Molly bersama produsernya kini pergi ke Portland Studio. Di sini Molly merasa pesimis, akankah dia berhasil menghipnotis orang yang akan menontonnya baik secara langsung atau virtual. Nah, di suatu rumah terlihat seorang wanita sedang random memilih acara televisi yang akan dia tonton. Dan ketika dia melihat Molly Moon, wanita itu merasa seperti pernah mendengar namanya. Ternyata dia adalah ibunya Knockman yang pernah disambati anaknya. Dan tak pikir panjang, dia pun segera memberitahu hal itu kepada anaknya. Tats,
Dia kini mulai merasakan ketidaknyamanan berada di keluarga Alabester. Bahkan ketika Rocky disuruh ayah angkatnya menunjukkan kebolehan kepada rekan kerja dia, Rocky tak mau. Merasa benar-benar tak nyaman berada di sini, Rocky akhirnya memilih kabur. Selanjutnya kita beralih ke Molly. Sekarang dia sedang berusaha untuk menghipnotis para penonton dan ketika berhasil, konser dirinya pun dimulai. Namun di suatu rumah ada seorang anak yang dari tadi sibuk gadgetan sambil memakai headset merasa aneh ketika melihat keluarganya menikmati konser yang jelek. Tak hanya itu, beberapa orang di studio yang tidak terhipnotis Molly pun merasa aneh karena para orang di sana happy dengan konser yang seperti ini. Singkatnya tibalah Knockman di backstage Molly, dan saat dia akan mengambil buku itu, ternyata sudah ada Davina yang lebih dulu mengambil buku tersebut. Akhirnya mereka pun berebutan, namun kali ini Davina yang berhasil mengambilnya sementara Knockman berakhir jatuh di kotak sampah. Singkatnya, Rocky yang kabur ternyata pergi ke Portland Studio. Namun kala itu dia hanya bisa melihat Molly dari kejauhan karena bintang kecil itu sedang diwawancarai. Next, Molly yang pergi ke backstage bertemu dengan Davina. Pada akhirnya, Molly buka suara tentang hal yang dilakukannya selama ini. Dia juga ingin mengundurkan diri karena menurutnya yang berharga baginya adalah teman-teman di panti, bukan kemewahan ini. Setelah itu, Molly yang sudah berganti pakaian keluar studio. Di sana dia sempat dicegah oleh Barry atau produsernya, namun Molly mengatakan dia ingin mengundurkan diri dan menurutnya Barry harus merekrut Davina kembali menjadi bintang. Dan entah kenapa produser setuju dengan pendapat Molly. Dia akhirnya merekrut Davina kembali sementara Molly kini telah bertemu kembali dengan Rocky. Di sana Molly menceritakan semua hal yang telah terjadi selama ini pada Rocky. Dari pertama kali menemukan buku hipnotis, menghipnotis Nyonya Eddlestone, Edna, bahkan caranya sekarang sampai saat ini menjadi artis. Namun dengan ketenaran yang dia miliki, Molly merasa tak nyaman dan dia ingin kembali ke panti asuhan. Karena saking asiknya cerita, mereka berdua tak sadar jika Petula telah diculik oleh Knockman. Mereka kemudian didatangi seorang wanita yang memberi sebuah surat. Setelah dibuka, surat itu ternyata berisi sebuah pernyataan dari Knockman bahwa dia telah menculik anjing Molly. Dalam surat itu, Molly disuruh untuk menemuinya di sebuah tempat, namun jika dia ingin Petula tetap hidup, maka dia dilarang datang bersama polisi. Dengan cepat Molly ditemani Rocky pergi ke tempat itu. Dan saat sampai, Molly ternyata malah disuruh untuk merampok bank. Bukan merampok banknya, tapi merampok orang yang sedang merampok bank. Paham gak? Oke, paham lah ya. Molly dengan tegas menolaknya. Namun Knockman terus mengancam dan karena takut akhirnya Molly pun mau beraksi. Terlihat Molly dengan mudah mengambil alih mobil penculik. Sementara Rocky juga terlihat masih terus mengikuti Molly yang sekarang malah dikurung. Di sana saat Knockman sedang berusaha untuk mengambil hasil curiannya, datang dua orang yang menyerang dia. Ternyata itu adalah ibu Knockman dan kekasihnya. Mereka kemudian menyuruh Molly untuk membuka kunci brankas menggunakan keahliannya. Dan untuk yang kedua kalinya karena takut diapa-apakan, akhirnya Molly melakukan hal tersebut. Saat berhasil, Molly kembali dikurung dan di sini Knockman yang merasa dikhianati ibunya juga ikut dikurung. Sementara ibu Knockman dan kekasihnya sibuk mengambil uang dan semua perhiasan yang ada di sana. Saat itu Rocky mulai beraksi. Dia pelan-pelan menaruh sebuah kaca agar Molly dapat memantulkan matanya ke kunci brankas. Di sini Molly yang kesusahan karena jaraknya jauh juga dibantu oleh Knockman yang meminjaminya teropong. Singkatnya berhasillah Molly mengurung ibu Knockman dan kekasihnya di mobil. Dan dirinya, Rocky, Knockman, serta Petula segera kabur dan melaporkan hal ini kepada polisi. Karena perbuatannya itu, ibu Knockman dipenjara, sementara anaknya kini telah menjadi teman baik Molly dan Rocky. Karena
menjelang Natal, Molly dan Rocky memilih untuk pulang ke panti asuhan. Sebelum pulang, mereka juga telah membeli banyak hadiah untuk para temannya. Singkatnya, saat sampai, Molly dan Rocky langsung disambut dengan baik oleh teman mereka. Terlihat Wrinkleberry yang sudah sembuh juga ada di sana. Dan Molly juga menemui Nyonya Adderstone, serta di pertemuannya kali ini, Nyonya memberikan sesuatu kepada Molly dan dia mengatakan, benda ini ada bersamamu dalam kotak. Saat dibuka itu berisi bandul kalung serta secari kertas yang bertuliskan anak gadisku tersayang. Molly pun merasa terharu dengan surat pemberian ibunya dan besoknya Molly pergi ke perpustakaan. Dia mengembalikan buku ajaib itu kepada pustakawati dan perempuan itu berkata kepada Molly gini, semoga buku ini bisa membantu. Kenapa dia bilang begitu? Nah, ternyata dari awal pustakawati tersebut, dia telah mengerti apa yang akan terjadi pada orang yang membaca buku tersebut. Pustakawati ini rupanya orang yang membantu buku ini untuk mencari orang yang tepat bersamanya. Selanjutnya Molly pulang. Malamnya dia menikmati Natal bersama Wrinkleberry, Rocky, serta anak panti lainnya. Dan film pun berakhir. See the most wondrous sights imaginable, told from the four corners of the earth. Pada 1905 di Kansas, terlihat ramai orang mengunjungi sebuah festival sulap dan dari banyaknya pertunjukan, ada satu pertunjukan kecil-kecilan milik ahli ilusionis bernama Oscar Dix. Hari itu Oscar baru saja merekrut karyawan baru yaitu May. Karena May ini cantik, Oscar pun mulai menunjukkan kelebihannya. Bukan sulap melainkan ahli membelai hati wanita. Setiap wanita yang akan digodanya pasti diberi sebuah kotak musik lalu berkata bohong jika kotak musik itu adalah peninggalan neneknya. Wajar saja banyak wanita yang tergoda dengan rayuan Oscar. This belonged to my grandmother. Baru saja Oscar akan mencium May, tiba-tiba rekan kerjanya yang bernama Frank datang untuk memberikan hasil penjualan tiket hari itu. Dari 10 keping koin yang ada, Frank hanya diberi 2 lalu sisanya diambil semua oleh Oscar, sedangkan May yang on tidak mendapatkan apa-apa. For you, the applause will be approbation enough. Singkatnya, pertunjukan pun dimulai dan sesuai apa yang disepakati, Oscar mulai meminta satu sukarelawan untuk menemaninya bermain sulap dan sudah pasti sukarelawan tersebut adalah May. Dalam sekejap Oscar membuat May tertidur lalu membuatnya melayang, tapi baru saja orang-orang terpukau, salah satu penonton tiba-tiba berteriak jika ia melihat 2 kawat menarik tubuh May. I see a wire. It's right there. Tidak ingin dipermalukan, Oscar pun memotong 2 kawat itu dan ternyata May masih melayang, bahkan setelah itu menghilang begitu saja. What need have I of wires? Sontak semua orang bertepuk tangan dengan keahlian sulap Oscar dan satu gadis kecil lumpuh yang duduk di depan berteriak meminta Oscar untuk membuatnya berjalan. Kedua orang tuanya pun sampai memberikan harta terakhir mereka kepada Oscar, asalkan Oscar bisa membuat putrinya berjalan lagi. Tidak ingin reputasinya hancur karena tak bisa membuat gadis itu berjalan, dengan cepat Oscar pergi dan kembali ke markasnya. Tidak lama setelahnya, seorang wanita datang mengunjungi Oscar dan ternyata dia adalah kekasih Oscar bernama Annie. Setelah cipika-cipiki, Annie pun berkata jika alasan kedatangannya adalah untuk memberitahu Oscar bahwa ada lelaki bernama John datang meminangnya. Sambil menghela nafas, Oscar pun menyuruh Annie untuk menerima pinangan itu, mengetahui John adalah orang yang baik. Mendengar jawaban Oscar, Annie agak kecewa karena jawaban yang Annie inginkan adalah Oscar akan melamarnya lebih dulu. Di waktu yang sama, Oscar mengetahui kalau Flood, si pemain angkat beban, marah besar ketika mengetahui istrinya alias salah satu wanita yang digoda oleh Oscar mendapatkan kotak musik sama seperti May di awal tadi, Cok. Dia pun bergegas pergi ketika Flood mendobrak pintu markasnya, lalu kabur dengan naik ke balon udara. Untungnya ketika Flood hampir menangkap Oscar, Oscar dengan cepat memotong tali pengaitnya lalu pergi dari sana dan sebelum balonnya terbang tinggi, Frank melemparkan topi dan tas miliknya yang berisi alat-alat sulap. Sialnya tepat di belakang Oscar, tornado dengan kekuatan besar langsung menyedot balon udara yang ditumpangi oleh Oscar dan membuatnya hampir mati di dalam sana.
Dalam keadaan terdesak, Oscar pun berdoa dan meminta kepada Tuhan untuk diberi kesempatan hidup sambil berjanji bahwa dirinya akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Seketika itu, waktu seperti melambat dan sebuah kotak musik besar menghantam balon udara lalu membuatnya terlempar jauh ke tempat asing. I promise I can change. Setelah tiba di aliran sungai yang tenang, Oscar mulai takjub dengan kehidupan yang ada di tempat itu. Dia bahkan sampai tidak sadar balon udara kini telah tenggelam. Ketika Oscar akan pergi dari sana, seorang wanita cantik datang menghampirinya lalu menyuruh Oscar untuk keluar dari air karena terdapat peri sungai yang suka menggigit. Wanita itu kemudian mengenalkan dirinya sebagai Theodora dan menjelaskan jika tempat tersebut bernama Land of Oz. You're in Oz. Mendengar itu, Oscar langsung bingung karena nama tempat tersebut mirip dengan nama panggilannya sendiri yaitu Oz. Melihat Theodora sangat cantik, Oscar pun kembali mengeluarkan jurus gombalnya dengan memberikan bunga menggunakan permainan sulapnya. Hal itu pun membuat Theodora terkesan sekaligus teringat dengan ramalan raja yang mengatakan kalau suatu hari akan datang seorang penyihir hebat dari langit yang nantinya mampu mengalahkan penyihir terkutuk dan menyelamatkan Land of Oz. Ketika Oscar masih bingung dengan apa yang dibicarakan oleh Theodora, tiba-tiba terdengar suara yang mengerikan dan Theodora memberitahu kalau itu pasti monster yang dikirim oleh penyihir jahat. Makanya dengan cepat mereka pun lari dan bersembunyi di balik air terjun. Tidak disangka, monster itu malah bertengger di atas bebatuan air terjun. Tidak gegabah dan penuh hati-hati, akhirnya Oscar mengambil burung merpati dari dalam topinya lalu menerbangkannya untuk mengalihkan perhatian si monster. Pada malam harinya saat beristirahat, Theodora menceritakan awal mula kehancuran Land of Oz. Jadi waktu itu demi mendapatkan tahta kerajaan, seorang putri raja bernama Glinda yang merupakan seorang penyihir tega membunuh ayahnya sendiri. Tapi untung saja kakak Theodora berhasil mengusirnya dari kerajaan. Nah di sini diceritakan kalau Theodora dan kakaknya juga seorang penyihir ya cok. Theodora kemudian berkata jika ia akan memberikan imbalan sebuah tahta kerajaan jika Oscar berhasil mengalahkan penyihir tersebut. Mendengar itu, Oscar pun tampak tertarik. Dia kemudian kembali mengeluarkan jurus modus dan membuat Theodora langsung jatuh cinta kepadanya sebagaimana wanita-wanita lainnya. It's a music box. Oh, this belonged to my grandmother. Singkat cerita, di keesokan harinya mereka pun kembali melanjutkan perjalanan ke Emerald City alias kerajaan di Land of Oz. Tapi di tengah jalan mereka mendengar ada yang meminta tolong. Ketika dicek ternyata ada seekor monyet bersayap yang terlilit akar hidup. Tanpa berpikir lagi, Oscar pun menghampiri monyet bernama Finley itu untuk menolongnya, tapi tiba-tiba seekor singa datang dari belakang. Merasa panik, Oscar langsung melemparkan peledak kecil dan ternyata hal itu mampu membuat si singa takut lalu pergi dari sana. Eat him first! Eat him first! Hal itu pun semakin membuat Theodora mengira Oscar adalah penyihir yang hebat. Dan Finley yang merasa berutang nyawa tidak basa-basi menawarkan dirinya untuk menjadi pelayan Oscar yang setia. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini, Oscar pun memberikan tasnya dan kembali melanjutkan perjalanan. Namun ketika Theodora sedang menemui pengawalnya yang datang, Oscar diam-diam memberitahu Finley kalau sebenarnya dia bukan penyihir melainkan pesulap. Di sini Finley pun tak bisa berbuat apa-apa karena sudah berjanji akan menjadi pelayan yang setia. Singkat cerita, sesampainya di istana, Oscar dipertemukan dengan Evanora yang tak lain adalah kakak dari Theodora. Karena dulu Evanora adalah penasihat raja, dia menyerahkan dirinya akan melayani Oscar dengan baik seperti dia melayani raja dulu, tapi jika Oscar berhasil membunuh penyihir jahat. Setelah menunjukkan singgasana yang nanti akan diberikan kepada Oscar, pelayan kemudian mengantar Oscar ke kamarnya. Dan disitulah Evanora mengungkapkan kekesalannya kepada sang adik karena telah membawa Oscar ke istana. Dia pikir Oscar adalah penyihir yang bersekongkol dengan Glinda, tapi setelah diyakinkan beberapa kali, akhirnya Evanora pun percaya. But I do need proof that he is who he claims to be. Saat malam hari tiba, Evanora mulai mengajak Oscar untuk berjalan-jalan, termasuk mengajaknya ke suatu tempat di mana tersimpan harta benda kerajaan yang sangat berlimpah. Tapi untuk mendapatkan semua itu, Oscar harus lebih dulu membunuh penyihir jahat yang sangat sulit untuk dikalahkan.
Evanora lalu menyuruh Oscar untuk mengambil tongkat sihir milik si penyihir karena itulah sumber kekuatannya. Dan jika tongkat itu dihancurkan, maka penyihir akan ikut musnah. Keesokan harinya, Oscar dan Finlay pun langsung melakukan perjalanan ke hutan gelap tempat penyihir jahat berada. Tapi sepanjang perjalanan, Finlay terus menyuruh Oscar untuk jujur saja kepada Theodora dan rakyat Emerald City tentang kebohongannya, sampai kemudian Finlay melihat kepulan asap hitam dari sebuah desa keramik. Ketika memutuskan untuk datang ke desa itu, semua sudah hancur berantakan dan hanya ditemukan gadis keramik kecil yang nampak ketakutan. So, di sini kita panggil saja dia Neni ya. Sambil menangis, Neni menceritakan kalau semalam ketika dia dan keluarganya sedang merayakan kedatangan Oscar sebagai penolong Land of Oz, tiba-tiba monster babun kiriman dari penyihir jahat memporak-porandakan desa. Teringat dengan gadis lumpuh yang meminta disembuhkan waktu itu, Oscar pun berusaha membantu dengan mengeluarkan lem dari tasnya. Dia berkata jika lem itu adalah sihir yang dapat menyembuhkan kaki Neni. Untungnya lem itu bekerja dengan baik sehingga Neni bisa berjalan seperti sedia kala. Tapi ketika sampai di persimpangan, Neni memaksa ingin ikut bersama Oscar dan Finlay menuju ke hutan gelap, apalagi sekarang dirinya sudah tidak memiliki keluarga. Awalnya sih Oscar menolak karena misinya terlalu berbahaya, tapi ketika Neni memohon berkali-kali, akhirnya dia pun mengizinkannya ikut. Setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, akhirnya mereka bertiga sampai juga di hutan gelap. Tapi baru saja berjalan memasuki hutan, tiba-tiba mereka diserang oleh bunga-bunga pemakan daging dan untungnya mereka bertiga mampu menghindar dan kabur dari sana. Di waktu yang sama, tidak sengaja mereka melihat penyihir jahat yang berniat membuka sebuah gerbang. Mengetahui kalau tongkat sihir diletakkan di meja, Oscar menyuruh Finlay untuk mengalihkan perhatian sedangkan dirinya sendiri akan mengambil tongkat tersebut. Dengan cepat Oscar mulai mengendap-endap untuk mengambil tongkatnya, tapi gara-gara kurang cepat dirinya hampir ketahuan. Untunglah Finlay langsung mengalihkan perhatian si penyihir sehingga tongkat itu pun berhasil didapatkannya. Namun di saat Oscar akan mematahkan tongkat tersebut, tiba-tiba dari belakang penyihir itu datang. Namun aneh sekali, si penyihir jahat Glinda sama sekali tidak menyerang mereka. Dia justru membuka tudungnya dan senang ketika melihat Oscar si penyelamat sudah datang. Merasa bingung apalagi wajah Glinda mirip dengan mantan kekasihnya yaitu Annie, Oscar pun bertanya. Dan ternyata penyihir jahat yang sesungguhnya adalah Evanora. Dialah yang telah membunuh raja dan menuduh Glinda yang melakukannya agar tahta kerajaan bisa dia kuasai. Sementara itu di Emerald, Evanora ternyata memantau Oscar dari bola kristalnya. Namun ketika adiknya datang, Evanora menciptakan kotak musik yang sama dari serbuk ajaib. Ternyata Evanora memanglah penyihir jahat yang sesungguhnya. Dia berusaha memanipulasi adiknya agar dia merasa sakit hati dan dendam kepada Oscar karena telah membohonginya. Are you quite sure it wasn't you who said it to him? Di saat Oscar menyadari bahwa masalahnya serumit ini, dia pun mencoba untuk jujur kepada Glinda. Tapi semua itu terlambat karena Evanora kini sudah mengerahkan pasukan kerajaan dan para monsternya untuk menyerang mereka. Melihat kedatangan para monster, Glinda menyuruh Oscar untuk menggunakan sihir. Tapi karena sebenarnya dia tidak bisa apa-apa, mereka pun dengan cepat melarikan diri sampai akhirnya tiba di ujung tebing. Lalu karena tidak ada cara lain, Glinda pun menyuruh mereka untuk terjun. Awalnya Oscar ragu, tapi ketika sampai bawah, ternyata Glinda melindungi mereka menggunakan gelembung. Mereka kemudian dibawa oleh Glinda ke tempat lain yang sudah dilindungi oleh Glinda menggunakan gelembung tersebut juga. Glinda berkata hanya orang baiklah yang bisa menembus dinding itu. Mendengar perkataan Glinda, Oscar langsung panik karena dia sadar dirinya bukan orang baik. Tapi ternyata Oscar bisa melewatinya walaupun agak sedikit tersendat. Setibanya di kerajaan Glinda, mereka disambut meriah oleh orang-orang yang masih mengira kalau Oscar itu adalah penyihir penolong. Tidak ingin terus berbohong, Oscar pun akhirnya jujur kepada Glinda dan faktanya Glinda sudah mengetahui itu lebih awal. Namun dia tetap menyuruh Oscar untuk menyapa semua orang karena dia yakin kehadiran Oscar punya alasan tersendiri. Di sisi lain, melihat Theodora semakin sakit hati melihat kedekatan Glinda dan Oscar, Evanora kembali memperdayanya dengan menawarkan apel ajaib yang mampu menyembuhkan sakit hatinya. Tidak basa-basi, Theodora pun memakan apel itu. Tapi ketika angin berhembus dan suasana menjadi sangat mencekam, akhirnya dia sadar bahwa saudaranya lah yang selama ini menjadi penyihir jahat itu. Kini semua telah terlambat. Dengan cepat tubuh Theodora berubah menjadi sangat menyeramkan disertai hati yang sangat kejam. Dan dia bersumpah akan segera membalaskan dendamnya kepada Oscar.
Kembali ke kerajaan Glinda, karena sekarang Glinda sudah tahu jika Oscar bukanlah seorang penyihir yang hebat, dia mulai menyusun rencana untuk mengalahkan Evanora dan mengenalkan orang-orang pilihannya yang akan dijadikan sebagai pasukan nantinya kepada Oscar. Tapi melihat mereka tidak memiliki kemampuan perang, Oscar jadi ragu, sampai tiba-tiba sebuah kepulan awan hitam muncul dan sebuah bola api menembus gelembung lalu membuat orang-orang langsung panik. Tidak lama kemudian bola api itu mengeluarkan seseorang yang ternyata dia adalah Theodora. Dengan amarah yang membara, Theodora pun mencoba mengingatkan Oscar akan dirinya dengan membuatnya berdansa. Ketika Theodora hampir membunuh Oscar, Glinda langsung menghentikannya. Dan disitulah Theodora mengungkap siapa sebenarnya Oscar kepada semua orang. Dia juga berjanji akan kembali lagi untuk menghancurkan semuanya. Menyadari bahaya sedang mengancamnya, Oscar dengan cepat mengemasi barang-barangnya karena tidak mau mati sia-sia. Tapi Glinda terus membujuknya karena Glinda yakin bahwa hanya Oscar lah yang bisa membantu. Di tengah perdebatan itu, tiba-tiba Neni datang dan meminta Oscar untuk menina-bobokkan dirinya karena dulu sang ayah sering melakukan itu. Oscar pun menuruti kemauan Neni lalu sedikit menceritakan bahwa di dunianya ada seorang ilmuwan hebat yang mampu menciptakan lampu listrik, fonograf atau alat perekam dan pemutar musik, dan kamera yang bisa memutar gambar bergerak. Dari cerita Oscar itu, Neni pun bertanya apakah teknologi tersebut bisa mengalahkan penyihir jahat. Mendengar pertanyaan Neni, tiba-tiba Oscar mendapatkan sebuah ide yang mungkin ini adalah salah satu jalan keluar untuk mengatasi semua kekacauan itu. Dia pun segera memberitahu rencananya itu kepada Glinda. Oscar berkata dia akan menggunakan ilusi, tipuan pikiran, dan kecepatan tangan untuk mengalahkan para penyihir jahat. Dan tidak perlu basa-basi, Oscar langsung menemui para pengrajin untuk membuat alat yang dibutuhkan, yaitu praksinoskop atau kalau zaman sekarang proyektor. Lalu lanjut mengajarkan orang-orang bagaimana cara membuat berbagai macam peledak dan kostum untuk tentara buatan. Sedangkan dirinya dan Glinda mulai menyusun rencana. Di sana Glinda berkata jika ada satu tempat yang harus dijauhi ketika menuju ke Emerald City, yaitu ladang opium, karena siapapun yang menghirup sporanya mereka akan tertidur. Tapi dari hal itu Oscar ternyata memiliki rencana baru, yaitu akan memancing para babun ke ladang opium dan nanti ketika mereka tidur rencana selanjutnya pasti akan lebih mudah. Singkatnya, semua yang Oscar butuhkan pun sudah selesai dibuat. Dia lalu meminta tolong kepada kepala pengrajin untuk membuatkannya balon udara gas. Selain itu, meminta untuk merahasiakan rencana Oscar dengan balon udara itu. Kemudian setelah memberi semangat kepada orang-orang, Oscar dan kenak si kurir kerajaan berpura-pura mengirim sesuatu ke Emerald City. Padahal di dalam kereta itu terdapat proyektor dan beberapa orang untuk membantu. Di sisi lain, Glinda mulai menutupi ladang opium menggunakan sihirnya, sedangkan para warga mulai menggerakkan para tentara bohongan. Karena Evanora dan Theodora tidak tahu, mereka langsung mengarahkan para babun untuk menyerang. Alhasil, para babun pun kini tertidur karena sudah menghirup spora dari ladang opium. Namun sialnya ketika kabut menghilang, dua babun yang lolos langsung menangkap Glinda. Untungnya tongkat sihir milik Glinda jatuh dan ditemukan oleh Neni yang kemudian dengan hati-hati menyusul Glinda ke Emerald City. Tepat ketika Glinda tiba di Emerald, Oscar dan kawan-kawan sampai di kota dan berpisah karena Oscar harus melakukan rencana yang lain. Kenak dan Finlay bingung karena tidak tahu rencana apa itu. Dan saat dilihat melalui teropong, Oscar nampak menyelinap ke ruangan harta karun untuk memasukkan beberapa emas ke balon udara sehingga Finlay berpikir Oscar telah membohongi mereka. Di saat Glinda akan dihukum di depan para rakyat, balon udara melintas di atas mereka dan Theodora yang tahu jika di dalam sana ada Oscar pun langsung menyerang menggunakan bola api sampai membuat balon udara meledak dan jatuh. Mereka yang tidak tahu pun hanya bisa terpukul, padahal itu sebenarnya adalah bagian dari rencana Oscar. Oscar sendiri masih hidup dengan diam-diam menyamar menjadi bagian dari prajurit kerajaan. Tidak ingin buang-buang waktu, Oscar dan tim yang sudah bekerja sama mulai menjalankan rencana berikutnya. Tepat ketika Glinda hampir dibunuh oleh Theodora dan Evanora, tiba-tiba semua obor mati dan terjadi ledakan besar di puing balon udara. Kepulan asap itu pun kemudian digunakan Oscar untuk memproyeksikan wajahnya, tapi semua orang akan berpikir jika itu adalah roh dirinya yang abadi. Evanora yang mulai takut langsung menyuruh para pasukan untuk menyerang Oscar, tapi tentu saja hal itu sia-sia. Namun ketika Theodora menyerang menggunakan kekuatannya, Oscar dan kawan-kawan perlahan mematikan proyektor filmnya agar seakan-akan serangan Theodora berhasil mengalahkan Oscar. Nah, setelah cukup membiarkan Evanora dan Theodora senang, proyektor kembali dinyalakan dan Oscar menyuruh orang-orang untuk melihat ke langit.
Di saat itulah dia memanfaatkan kembang api untuk menyerang dan mengintimidasi para penyihir jahat. Evanora yang berpikir itu adalah bintang jatuh mulai bersembunyi, dan di waktu yang sama Neni datang untuk menolong Glinda. Dan beruntung dia bergerak dengan cepat sehingga kini Glinda dapat selamat tepat sebelum Theodora menyerang. Kelengahan Theodora kemudian dimanfaatkan oleh Oscar dengan menyerangnya menggunakan beberapa petasan, dan hal itu ternyata berhasil. Theodora kemudian memutuskan pergi karena sudah terdesak, tapi dia berjanji akan kembali lagi untuk balas dendam. Sementara itu, Evanora yang akan melarikan diri segera dihentikan oleh Glinda. Mereka pun kemudian saling serang sampai kemudian Glinda terpental dan jatuh. Namun tidak Evanora sangka, Glinda berhasil mengambil kalung ajaibnya yang kemudian dihancurkan sehingga kini Evanora pun kembali ke wujud aslinya. Goreng patut ternyatanya. Di sini dalam keadaan yang sudah tidak berdaya, Evanora masih berniat untuk menyerang. Glinda pun langsung menyerangnya balik hingga penyihir jahat itu terpental dan pergi bersama para babun untuk menyusul Theodora. Setelah kejadian itu, rakyat Emerald City pun merayakan kemenangan mereka. Sedangkan di dalam istana, Oscar mengucapkan terima kasih karena telah membantunya mengalahkan para penyihir jahat dan meminta mereka untuk tetap merahasiakan kematiannya. Oscar lalu memberikan hadiah kepada mereka. Untuk kepala pengrajin, Oscar memberikan pisau Swiss. Untuk Knack, dia memberikan topeng senyum. Untuk Finlay diberikan topi sulap. Neni sebuah keluarga yang tentunya terdiri dari Glinda dan kawan-kawan. Lalu yang terakhir, Oscar memberikan ciuman mesra untuk Glinda dan film pun selesai.